Pernahkah kamu membayangkan kamu masih terlelap pulas, namun rekening bank diam-diam terus bertambah? Bukan karena menang undian, juga bukan karena diberi uang, tapi aliran uang tetap mengalir deras ke rekeningmu. Kedengarannya seperti cerita fiksi, tapi sebenarnya inilah cara hidup orang kaya sejak lama. Sementara sebagian besar dari kita masih sepenuhnya bergantung pada gaji bulanan. Artinya, berhenti bekerja maka langsung berhenti pula pemasukan. Hanya perlu satu gejolak kecil dalam hidup, semua rencana keuangan bisa lenyap dalam semalam. Perasaan itu seperti mengayuhkan perahu kecil di tengah ombak besar. Hanya perlu satu dayung patah, kita bisa terseret arus. Pendapatan aktif pada dasarnya adalah aktivitas kita bekerja setiap hari untuk membajak dan menuai. Berapa banyak usaha, ya segitu hasilnya. Berhenti bekerja, maka ladang menjadi terlantar. Sementara itu, pendapatan pasif itu seperti menanam pohon mangga atau nangka yang butuh waktu lama. Awalnya, kamu harus menanam bibit, merawat, memupuk, memangkas. Tapi begitu pohonnya sudah besar, saat musim tiba, ia akan berbuah sendiri dan kamu hanya perlu santai memanennya. Dan kebanyakan orang keliru memahami hal ini. Mereka mengira pendapatan pasif berarti tidak perlu melakukan apa-apa. Uang akan jatuh sendiri ke kantong. Dan ketika mencoba beberapa kali tapi tak melihat hasil, mereka kecewa lalu menyerah. Kenyataannya, pendapatan pasif itu juga seperti menanam bibit. Awalnya butuh usaha, butuh kesabaran, dan butuh sedikit keterampilan agar bibit muda tak mati. Ia bukan sulap, tapi hasil dari proses menanam yang cerdas. Lalu, bagaimana caranya agar bisa masuk ke dunia tidur tetap menghasilkan uang ini dengan aman dan berkelanjutan? Semua ada formulanya, ada prinsipnya, dan yang paling penting, ada jalan-jalan yang telah terbukti. Jalan-jalan ini akan membantumu mengubah sekali usaha, berkali-kali menikmati hasil, langkah demi langkah membangun sistem keuangan sehingga meski sibuk atau beristirahat, aliran uang tetap lancar. Dan itulah yang akan kamu temukan dalam video hari ini. Saya akan mengajakmu melewati 8 jenis aset yang bisa menciptakan pendapatan pasif, dilengkapi contoh nyata. Dan di akhir, ada seperangkat prinsip aksi yang jelas agar kamu bisa memulai dari hari ini. Jadi, persiapkan dirimu. Karena jika kamu benar-benar ingin keluar dari lingkaran setan, bekerja, menghabiskan uang, menunggu gaji, maka inilah peta yang akan memandumu memasuki perjalanan meraih kebebasan finansial yang penuh semangat. Siapa tahu beberapa tahun lagi kamu akan menengok ke belakang dan tersenyum sendiri. Ternyata aku juga bisa menghasilkan uang saat tidur. Dan selama menonton, jika ada jenis aset yang membuatmu manggut-manggut atau yang sedang kamu miliki, tinggalkan komentar di bawah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bagikan untuk menyebarkan nilai ini ke lebih banyak orang. Aset nomor 1, properti sewa. Jika berbicara tentang salah satu jalan menciptakan pendapatan pasif yang paling berkelanjutan dan tradisional, pastilah itu properti sewa. Mendengar dua kata properti, banyak orang akan menghela napas dan mengira ini permainan hanya untuk mereka yang benar-benar kaya, modal berlimpah. Tapi jika dilihat lebih dekat, properti sewa sebenarnya adalah cara yang sangat realistis untuk mengubah setiap batu bata, setiap meter persegi menjadi mesin pencetak uang yang bekerja diam-diam setiap hari. Prinsipnya sebenarnya mudah dipahami. Saat kamu memiliki sebuah apartemen, rumah, atau bahkan hanya sebagian ruang, menyewakannya kepada orang lain akan menciptakan aliran uang yang rutin setiap bulan. Yang lebih menarik lagi, bukan hanya uang sewa, nilai aset itu sendiri juga naik seiring waktu. Seperti kamu menerima gaji bulanan sekaligus mendapatkan apresiasi nilai aset jangka panjang, satu panah mengenai dua sasaran. Ada sebuah kisah yang patut direnungkan. Di daerah industri baru, saat pabrik otomotif besar berdiri, keluarga Budi, menggantikan nama Vietnam Toan, cepat menangkap peluang. Dia tidak hanya menahan tanah menunggu harganya naik, tapi juga membangun 40 kamar kos
untuk disewakan kepada buruh dan insinyur. Harga sewa per kamar berkisar antara 1,8 hingga 3,5 juta rupiah. Hanya dari ini saja, dia mendapatkan pemasukan sekitar 70 juta rupiah per bulan. Itu bukan hanya angka untuk menghidupi keluarga, tapi juga sumber uang yang cukup besar untuk diinvestasikan kembali atau ditabung. Bayangkan, sementara banyak orang masih bekerja keras 8 jam sehari untuk mendapatkan 10 atau 15 juta rupiah, kamar-kamar kos milik Budi itu diam-diam bekerja tanpa henti. Mereka tidak mengeluh, tidak minta naik gaji, tidak minta cuti, dan tetap rutin mentransfer uang ke rekening. Kedengarannya lucu, tapi itulah hakikat pendapatan pasif. Aset bekerja untukmu bahkan saat kamu tidur. Jalan ini memberikan banyak keuntungan jelas. Pendapatan stabil dari uang sewa adalah hal yang bisa dilihat semua orang, terutama di kota besar atau kawasan industri di mana kebutuhan sewa selalu tinggi. Ditambah lagi, nilai properti biasanya naik seiring waktu, membuat penyewaan menjadi permainan ganda, dapat arus kas sekarang, sekaligus akumulasi nilai jangka panjang. Sebuah rumah yang kamu sewakan hari ini, 10 tahun lagi harganya bisa 2 atau 3 kali lipat. Tapi untuk Adil, tidak bisa hanya melihat sisi terang. Ini adalah permainan dengan banyak risiko. Masalah pertama adalah modal. Tidak semua orang punya dana besar untuk membeli tanah, membangun rumah. Banyak yang harus pinjam bank, dan jika perhitungan tidak cermat, bunga bisa menggerogoti seluruh keuntungan. Selanjutnya adalah mengelola penyewa. Penyewa ada bermacam-macam. Ada yang menjaga kebersihan, ada yang berantakan. Dan jika kamu tidak pandai mengelola, kelelahan sulit dihindari. Selain itu, pasar properti juga bisa berfluktuasi. Ekonomi sulit, permintaan sewa turun, kamu terpaksa turunkan harga atau menerima kamar kosong. Jadi, melangkah ke jalan ini bukan berarti langsung kaya. Ia memerlukan persiapan matang. Lokasi harus strategis, rencana modal dan bunga pinjaman harus jelas, kebutuhan pasar harus diteliti cermat. Dan yang terpenting, kamu perlu menetapkan ini sebagai perjalanan jangka panjang. Tidak bisa mengharapkan hari ini bangun rumah, besok sudah bisa duduk santai menikmati hasil. Hal positifnya, kamu bisa memulai dari yang kecil. Tidak perlu langsung punya komplek kos 40 kamar, cukup 1 unit apartemen lebih yang disewakan, atau ruang di lantai dasar yang dijadikan toko kecil, sudah cukup untuk mendatangkan aliran uang pertama. Itulah benihnya. Dan jika kamu memelihara benih itu dengan sabar, ia akan tumbuh menjadi kebun keuangan. Setiap meter persegi tanah yang kamu miliki bisa jadi sebuah peluang. Daripada dibiarkan kosong, coba ubah ia menjadi sumber pendapatan. Aliran uang dari properti sewa adalah bukti nyata dari pola pikir sekali bekerja, nikmati hasil berkali-kali. Mungkin saat ini kamu perlu bertanya pada diri sendiri, di rumah, tanah, atau ruang yang kamu miliki, adakah bagian yang sedang tertidur, namun sebenarnya bisa menjadi karyawan rajin yang rajin membawa uang untukmu setiap bulan? Aset nomor 2, sewa peralatan dan perlengkapan. Jika properti sewa diibaratkan mesin pencetak uang dari bata dan semen, maka sewa peralatan seperti harta kecil tersembunyi di lemari, di mana setiap barang yang tampaknya berdebu bisa menjadi aliran uang jika kamu tahu cara memanfaatkannya. Kisah ini jauh lebih dekat, karena tidak semua orang punya ratusan juta atau miliaran untuk membangun kos. Tapi, sebuah laptop lebih, satu set speaker jarang dipakai, atau kamera yang dibeli untuk liburan, banyak anak muda memilikinya. Daripada membiarkan kamera diam di lemari, laptop yang hanya dipakai beberapa kali lalu terlupakan di sudut meja, atau speaker berdebu di gudang, kamu bisa menyewakannya. Orang lain butuh peralatan untuk memotret, membuat video, mengerjakan tugas, mengadakan pesta. Kamu punya barangnya. Jadilah dua pihak bertemu, kamu dapat uang, mereka dapat barang pakai. Inilah pemanfaatan aset menganggur. Mengubah benda menjadi karyawan pencari uang. Ambil contoh teman kita, Rendra. Dia punya hobi fotografi dan punya banyak peralatan. Suatu kali, kelompok temannya mengadakan pesta dan butuh kamera, speaker, dan drone untuk merekam momen. Daripada sewa di luar dengan harga mahal, mereka sewa langsung dari Rendra. Hanya dalam 1 malam,
Seluruh paket peralatan itu memberinya pemasukan 2 juta rupiah. Kedengarannya bukan jumlah besar, tapi coba pikirkan. Satu malam bersenang-senang, sementara peralatan yang sudah ada malah menghasilkan tambahan uang. Bukankah itu hebat? Hal menarik dari model ini adalah modal awal tidak perlu besar. Kamu tidak perlu menjadi bos besar untuk melakukannya. Banyak anak muda membeli laptop gaming untuk belajar, kerja, dan hiburan. Daripada dibiarkan menganggur, bisa disewakan per hari dengan harga ratusan ribu. Sebulan hanya perlu beberapa pelanggan sewa sudah cukup menutupi penyusutan. Sama halnya dengan kamera, drone, peralatan yang biasanya hanya dipakai di acara spesifik, tapi punya permintaan tinggi dari orang lain. Ini adalah cara menciptakan pendapatan pasif yang mudah dimulai, modal kecil, dan cocok untuk yang masih sekolah atau baru bekerja. Ia mengajarkan kebiasaan memanfaatkan aset, bukan membiarkannya menjadi beban. Daripada memandang speaker dan mengeluh, "Kenapa aku beli tapi jarang pakai?" Kamu bisa berpikir, "Aku bisa menyewakannya agar ia bayar sendiri harganya." Lalu kamu akan melihat setiap benda di sekitarmu punya potensi menghasilkan. Tapi ingat, peralatan sewa mudah rusak, terutama di tangan pengguna yang kurang hati-hati. Tidak sedikit cerita lucu sedih ketika penyewa menjatuhkan kamera atau merusak drone. Untuk menghindari kerugian, membuat kontrak dan menerima deposit sangat diperlukan. Mungkin awalnya terasa ribet, tapi itu cara melindungi baik pihak penyewa maupun yang menyewakan. Jika bagian ini dilakukan baik, kamu akan meminimalkan risiko dan menjaga hubungan jangka panjang. Satu hal yang perlu ditekankan lagi, pasar sewa peralatan kini jauh lebih mudah berkat internet. Ada grup komunitas di media sosial yang khusus menghubungkan penyewa dan yang menyewakan. Kamu bisa pasang info peralatan, harga, dan dalam beberapa hari sudah dapat pelanggan. Perkembangan platform ini membuka peluang bagi siapa saja, bahkan yang tidak punya pengalaman bisnis, untuk mulai menciptakan aliran uang. Sewa peralatan tidak hanya cara menambah penghasilan, tapi juga pelajaran tentang pola pikir keuangan. Belajar memandang aset dari sudut pandang produktif, bukan hanya sebagai biaya. Sebuah kamera seharga 20 juta, jika disewakan 300.000 per hari, hanya butuh 70 hari untuk balik modal. Setelah itu, semua adalah keuntungan. Ini mengajarkan cara berpikir jangka panjang, menghitung arus kas, dan yang lebih penting, cara mengubah setiap aset di sekitarmu menjadi peluang. Jadi, jika kamu punya barang-barang yang jarang dipakai, jangan biarkan mereka tidur. Coba pikirkan, laptop lama, speaker di rumah, atau bahkan drone yang kamu beli untuk satu perjalanan. Bisakah ia menjadi sumber penghasilan kecil untukmu? Mungkin hari ini jumlahnya hanya ratusan ribu atau beberapa juta. Tapi itu adalah langkah awal melatih pola pikir menghasilkan uang pasif. Dan terkadang dari jumlah kecil itu, kamu akan membangun keyakinan bahwa pendapatan pasif bukan hal jauh, tapi ia ada di dalam kamarmu sendiri. Aset nomor 3, eksploitasi ruang atau ruang manfaat. Ketika menyebut aset, banyak orang hanya berpikir uang, emas, atau tanah untuk dijual. Tapi ada jenis aset yang sangat familiar tapi jarang kita perhatikan, ruang. Setiap meter persegi tanah, setiap halaman, setiap ruang di lantai dasar rumahmu bisa menjadi mesin ATM otomatis jika kamu tahu cara mengeksploitasinya. Kedengarannya agak aneh, tapi sebenarnya ada banyak contoh hidup di sekitar kita. Dengarkan kisah keluarga Pak Hendra. Mereka punya sebidang tanah kosong. Awalnya dibiarkan sampai rumput tumbuh subur. Sepintas tak ada nilai. Tapi kemudian sebuah perusahaan konstruksi datang menanyakan untuk disewa sebagai tempat penimbunan material. Kedua pihak berjabat tangan, kontrak sederhana ditandatangani, dan sejak itu setiap bulan keluarga itu mendapatkan 10 juta rupiah rutin. Tidak perlu berjualan, tidak perlu buka toko, hanya dengan menyewakan ruang kosong yang sudah dimiliki, mereka dapat pemasukan yang seolah jatuh dari langit. Tapi sebenarnya berkat cara pandang baru terhadap aset. Daya tarik utama mengeksploitasi ruang terletak pada kebutuhan yang hampir selalu ada, terutama di kota besar. Orang selalu butuh tempat parkir, tempat menyimpan barang, tempat membuka kedai kopi kecil, tempat untuk kantor. Masalahnya, tidak semua orang punya modal cukup untuk membeli lokasi, sehingga solusi sewa selalu diprioritaskan.
Inilah peluang bagi yang punya ruang lebih untuk mengubahnya menjadi sumber pendapatan rutin. Kamu bisa menyewakan lantai dasar rumah di pinggir jalan untuk buka warung kopi, tempat fotokopi, atau kedai sarapan. Atap bisa disulap jadi studio foto, rapi dan mudah disewakan per jam. Tanah kosong di belakang rumah juga bisa jadi tempat penitipan motor atau gudang. Jangan berpikir hanya rumah besar atau tanah luas yang berharga. Terkadang sudut kecil di lokasi dan waktu yang tepat bisa mendatangkan penghasilan mengejutkan. Tentu, seperti bentuk bisnis lain, eksploitasi ruang tidak sepenuhnya mulus. Ada risiko yang perlu diantisipasi. Aspek hukum adalah salah satu yang terpenting. Kamu perlu kontrak jelas, aturan spesifik tentang penggunaan, hindari penyewa mengubah rumahmu jadi tempat kegiatan ilegal atau mengganggu ketertiban. Ditambah risiko kerusakan aset. Menyewakan lantai dasar untuk warung makan, kamu harus siap mental dinding akan berasap, lantai mungkin tergores. Jika tidak ada klausa jelas, yang dirugikan adalah kamu. Namun, jangan biarkan risiko itu membuatmu menyerah, karena setiap risiko ada solusinya. Kontrak semakin ketat, kamu semakin tenang. Pemeriksaan berkala, perjanjian perawatan atau perbaikan bisa dicantumkan dari awal. Ketika ada transparansi, kedua pihak akan bekerja sama nyaman dan kamu dapat tambahan penghasilan sekaligus menjaga aset. Yang lebih penting adalah pola pikir. Jika kamu hanya memandang rumah atau tanahmu sebagai tempat tinggal, ia hanya sekadar tempat berteduh. Tapi jika kamu melihatnya sebagai sumber daya, kamu akan melihat peluang keuangan baru. Setiap meter persegi, setiap sudut halaman, setiap lantai dasar bisa menjadi arus uang, asal kamu berani berpikir berbeda. Dan terkadang justru meter persegi yang tampak tak berguna itulah yang memberimu kebebasan finansial tak terduga. Aset nomor 4, dividen saham. Menyebut dividen saham, banyak anak muda langsung berpikir angka-angka kering di papan elektronik, berkedip hijau merah seperti permainan di supermarket. Tapi sebenarnya, di balik kulit angka-angka itu tersembunyi mekanisme sederhana dan menarik. Kamu membeli sebagian kecil dari sebuah perusahaan, dan ketika perusahaan untung, mereka membagikan sebagian keuntungan padamu yang disebut dividen. Dengan kata lain, kamu mempercayakan uangmu agar perusahaan yang bekerja, lalu kamu duduk santai menerima hasilnya. Kedengarannya agak seperti menyuruh orang lain bekerja untukmu, dan kamulah bos kecil itu. Ada seorang anak muda membeli sejumlah saham bank besar. Nilai awal mungkin beberapa ratus juta. Tapi alih-alih memelototi naik turunnya harga setiap menit, dia hanya sabar menyimpannya. Setiap tahun, bank membagikan dividen sekitar 12 juta rupiah. Itu adalah uang yang masuk ke rekeningnya rutin seperti aliran air kecil. Tanpa rapat, tanpa mengetik, tanpa langsung berjualan, kamu tetap punya sumber pendapatan pasif hanya dengan sabar memiliki. Hal luar biasa dari dividen adalah sifatnya yang periodik, seperti dapat angpau tahunan. Bedanya, isinya tebal tipis tergantung pilihan perusahaanmu. Dan sukacita belum berhenti di situ. Dalam banyak kasus, bukan hanya dividen rutin, tapi nilai awal saham juga naik seiring waktu. Jika perusahaan berkembang kuat, saham yang kamu beli hari ini 20.000, beberapa tahun lagi bisa jadi 40.000. Saat itu, kamu dapat dividen sekaligus peluang capital gain jika mau jual. Namun, pasar saham penuh gejolak. Kadang semangat, kadang panik. Jika salah pilih perusahaan, kamu tidak hanya tidak dapat dividen, modal juga bisa menyusut cepat. Sudah banyak cerita pemula yang bersemangat beli saham ikut-ikutan, hasilnya pegang berbulan-bulan tak dapat dividen, malah lihat portofolio merah. Ini seperti salah pilih teman sejalan, bukannya naik bersama, malah menarik turun. Jadi bagaimana menjadikan dividen sebagai pendapatan pasif berkelanjutan? Jawabannya ada pada pemilihan. Perhatikan perusahaan dengan fundamental kuat, bisnis stabil, dan punya sejarah bagi dividen rutin. Bank besar, perusahaan listrik, air, telekomunikasi, industri yang sulit kolaps biasanya pilihan lebih aman daripada perusahaan yang hanya janji keuntungan tinggi. Satu rahasia kecil, berpikirlah seperti petani. Tanam benih di tanah subur, rawat, dan tunggu musim panen.
Jangan harap tanam hari ini, besok panen berlimpah. Poin menarik lain, dividen melatih pola pikir uang menghasilkan uang secara jelas. Ketika kamu lihat uang mengalir ke rekening hanya karena kesabaran memegang, kamu akan mulai paham apa arti membiarkan aset bekerja untukmu. Itulah perbedaan besar dibanding harus menjual tenaga kerja setiap hari. Dan jika kamu tahu reinvestasi, yaitu mengambil uang dividen yang diterima untuk beli saham lagi, efek bunga berbunga akan semakin kuat. Seiring waktu, aliran kecil itu bisa menjadi sungai keuangan yang tak terduga. Pada akhirnya, dividen saham bukanlah jalan cepat kaya. Ia tidak untuk yang ingin sekali jadi jutawan, tapi ia adalah strategi gigih, santai, dan sangat layak dimulai sejak dini. Jika kamu anak muda, coba riset beberapa perusahaan terpercaya, mulai dari modal kecil dan sabar mengikuti. Siapa tahu suatu hari nanti kamu akan tersenyum saat menyadari rekening bankmu diisi tambahan uang kecil tapi rutin, hanya karena kamu berani menanam benih lebih awal dari yang lain. Dan saat itu, kamu akan paham bahwa ternyata investasi bisa santai dan menghibur, seperti janji tahunan dengan dewa angpau bernama dividen. Aset nomor 5, obligasi perusahaan atau reksadana. Jika dividen saham ibarat kamu menjadi bos kecil perusahaan, maka obligasi perusahaan dan reksadana lebih seperti kamu menitipkan uang pada teman terpercaya untuk diusahakan. Kamu tidak perlu pusing dengan pasar naik turun, saham terbang atau jatuh. Kamu hanya duduk menunggu jatuh tempo untuk terima bunga rutin. Artinya, kamu menyetor modal lewat reksadana atau beli obligasi yang diterbitkan perusahaan. Dan sebagai gantinya, kamu dapat suku bunga tetap. Kedengarannya agak rumit, tapi sebenarnya cukup nyaman. Seperti setiap tahun dapat sumber uang jajan tambahan untuk diri sendiri. Saya beri contoh. Seorang anak muda punya 10 juta rupiah. Daripada disimpan di rekening bank yang hampir tidak menghasilkan, dia putuskan beli reksadana terbuka. Ini adalah bentuk menyetor modal agar para ahli berinvestasi untukmu. Kamu hanya duduk tunggu hasil. Suku bunga rata-rata tahunan sekitar 8-9%. Artinya, uang 10 juta itu setelah 1 tahun menghasilkan tambahan hampir 900 ribu rupiah tanpa perlu kamu kelola banyak. Tidak perlu buka laptop setiap hari lihat papan, juga tidak perlu baca laporan keuangan panjang lebar. Satu-satunya pekerjaan, menunggu dan sabar. Saluran investasi ini menawarkan keamanan relatif dibanding beli saham langsung, di mana harga bisa menari-nari terus. Obligasi atau reksadana membantumu tidur lebih nyenyak, risiko lebih rendah, cocok untuk yang ingin coba masuk dunia investasi tapi belum berani menghadapi pasar yang merah sepanjang hari. Hanya perlu modal kecil, kamu sudah bisa mulai, tidak perlu ratusan juta. Inilah sebabnya banyak anak muda anggap reksadana sebagai tangga pertama masuk jalan keuangan. Tapi jangan salah sangka, ini saluran aman mutlak. Bunga tetap, tapi umumnya lebih rendah daripada potensi saham. Jika saham bisa beri keuntungan 15-20% atau lebih di tahun bagus, obligasi dan reksadana biasanya hanya 8-9%. Itulah harga yang dibayar untuk keamanan. Selain itu, risiko perusahaan masih ada. Jika perusahaan penerbit obligasi kinerja buruk, gagal bayar, pemegang obligasi juga kena imbas. Realitas sudah ada kasus seperti ini, mengingatkan kita bahwa saluran investasi apapun perlu dipelajari sebelum ikut. Secara lutu, obligasi dan reksadana itu seperti teman pendiam, sedikit bicara tapi terpercaya. Mereka tidak janji bahwa kamu jalan-jalan mewah besok, tapi akan rutin menyumbang sedikit demi sedikit kecelenganmu setiap tahun. Dan terkadang, justru keteraturan itu yang bawa ketenangan dan disiplin, hal yang sering kurang pada anak muda saat masuk keuangan. Satu manfaat lain yang tak boleh dilewatkan adalah nilai edukasinya. Saat beli reksadana, kamu terpapar secara tidak langsung dengan dunia investasi profesional. Kamu lihat cara ahli mengalokasikan modal, kamu belajar pentingnya diversifikasi portofolio. Ini pelajaran berharga. Tidak hanya bantu dapat pendapatan pasif, tapi juga melatih pola pikir keuangan yang lebih matang. Jadi, jika kamu masih ragu, ingat, tidak perlu mulai dengan lompatan besar.
Terkadang, hanya 10 juta di store reksadana sudah cukup membuatmu merasakan sukacita uang menghasilkan uang. Siapa tahu dari langkah kecil itu, kamu akan punya kepercayaan diri untuk nanti mencoba saluran investasi lebih tinggi, lebih beresiko. Dan sejauh apapun kamu melangkah, investasi aman dan stabil seperti obligasi atau reksadana tetap menjadi sandaran kokoh dalam perjalanan keuanganmu. Akhirnya, anggap saluran ini seperti bantal cadangan untuk dompetmu. Ia tidak membuatmu cepat kaya, tapi mengajarkan cara menabung rutin, cara sabar menunggu, dan cara menikmati rasa aman ketika tahu di suatu tempat uangmu diam-diam bekerja setiap hari. Dan terkadang, justru kedamaian itulah hadiah terindah yang uang bisa berikan. Aset nomor 6, reinvestasi, pusaran bunga berbunga. Jika ada keajaiban dalam keuangan, itulah bunga berbunga. Orang sering menyebutnya keajaiban dunia ke-8, dan cara memanfaatkan kekuatan itu sepenuhnya adalah dengan reinvestasi. Secara sederhana, alih-alih mengambil keuntungan atau dividen yang baru diterima untuk langsung dibelanjakan, kamu gunakan seluruhnya atau sebagian besar untuk membeli aset lagi, beli saham lagi, atau lanjut menyetor ke saluran investasi yang sama. Hasilnya, modalmu tidak hanya berhenti di angka awal, tapi semakin membesar, menciptakan pusaran pertumbuhan eksponensial. Dan Pak Joko, seorang investor cukup sabar, adalah contoh bagus. Dia putuskan reinvestasi seluruh dividen yang diterimanya selama 20 tahun. Daripada tarik uang untuk belanja, dia beli tambahan saham perusahaan yang sama. Setelah 2 dekade, kekayaannya naik 10 kali lipat. Keajaiban di sini bukan karena Pak Joko punya mata ajaib memilih saham tepat, tapi karena dia cukup disiplin untuk tidak menyentuh apel saat matang, menerima apel itu jatuh, dan mengambil bijinya untuk tanam pohon baru. Satu pohon jadi dua, dua jadi seluruh kebun. Kelebihan paling jelas dari reinvestasi adalah kekuatan dahsyat bunga berbunga. Jika kamu setor 100 juta ke bank dengan bunga 8% per tahun dan tidak disentuh 10 tahun, jumlahnya bukan hanya sederhana 180 juta, 100 juta modal plus 80 juta bunga. Berkat bunga berbunga, angkanya bisa sampai hampir 216 juta. Artinya, kamu nikmati bunga dari modal, juga bunga dari bunga itu sendiri. Semakin lama, pusaran ini semakin kuat, dan pertumbuhannya seperti bola salju menggelinding dari puncak gunung. Awalnya hanya bola kecil, tapi semakin bergulir semakin besar. Akhirnya menjadi massa raksasa. Namun, bunga berbunga hanya bekerja penuh jika kamu punya disiplin dan ketekunan cukup. Banyak orang baru dapat sedikit dividen atau untung, langsung buru-buru tarik untuk belanja. Mereka lupa, setiap penarikan dini adalah memotong sendiri cabang pohon masa depan. Dan saat itu, pusaran bunga berbunga belum sempat bekerja maksimal, sudah rusak. Ditambah lagi, reinvestasi juga butuh kewaspadaan. Jika perusahaan atau saluran investasi pilihan awalmu tidak lagi terjaga kualitas, terus-menerus reinvestasi bisa membuatmu masuk pusaran menurun. Jadi, reinvestasi bukan berarti buta, tapi perlu diiringi pemantauan dan evaluasi berkala. Intinya, jangan biarkan ketidaksabaran merusak permainan jangka panjang. Di era serba instan sekarang, kesabaran adalah barang mewah. Tapi justru kesabaran itulah senjata rahasia agar bunga berbunganya bekerja sempurna. Bayangkan, cukup kamu lewatkan beberapa kali beli kopi mahal setiap bulan dan ganti dengan reinvestasi uang itu, 10 tahun lagi, kamu mungkin terkejut dengan jumlah yang terkumpul. Reinvestasi juga mengajarkan kita pelajaran besar tentang pola pikir. Belajar menunda kenikmatan untuk tujuan lebih besar. Terkadang, kamu harus tanya diri sendiri, mau motor baru hari ini atau mau fondasi keuangan kokoh 10 tahun lagi? Jawabannya tidak mudah, tapi mereka yang berani pilih sabar biasanya yang menuai hasil manis. Jadi, jika kamu cari rahasia kaya berkelanjutan, ingatlah pusaran bunga berbunga. Ia tidak ramai, tidak glamor, tapi diam dan pasti. Dan siapa tahu setelah 20 tahun, kamu akan seperti Pak Joko,
tersenyum menengok ke belakang dan lihat bahwa disiplin dan kesabarannya telah mengubah jumlah kecil dahulu menjadi kekayaan besar. Dan saat itulah kamu paham mengapa orang sebut bunga berbunga sebagai keajaiban keuangan yang bisa disentuh siapa saja, asal cukup sabar menemaninya sampai akhir jalan. Aset nomor 7, produk digital. Produk digital kini sangat dekat dengan kehidupan kita. Itu adalah hal yang kamu buat satu kali dengan pikiranmu, lalu diunggah ke platform online untuk dijual setiap hari, setiap jam, tanpa perlu mengemas, mengirim, atau khawatir stok menumpuk. E-book, kursus online, template desain, semua bisa jadi mesin pencetak uang bekerja 24/7, bahkan saat kamu tidur atau liburan. Cukup kamu buat satu set materi kecil, contoh e-book, 30 hari lancar percakapan bahasa Inggris dasar. Kamu hanya perlu investasi tenaga sekali untuk menulis, menyunting, mendesain. Lalu kamu unggah ke platform seperti Amazon Kindle atau toko online pribadi. Dari momen itu, siapapun di dunia bisa beli produkmu hanya dengan beberapa klik. Kamu tidak perlu kirim per eksemplar, juga tidak perlu kirim barang. Semua otomatis, dan uang terus menetes rutin ke rekening seperti keran air yang dibiarkan terbuka. Sebuah kisah datang dari Sari. Dia suka desain dan sering mengutak-atik Canva. Suatu hari, dia dapat ide membuat template posting media sosial di Pinterest untuk membantu pebisnis online. Sari mengunggah desainnya ke platform internasional, harga terjangkau, dan membiarkannya. Hasilnya mengejutkan. Setiap bulan, dia rutin terima sekitar 6 juta rupiah. Angka ini tidak langsung jadi miliarder, tapi jadi pendapatan pasif yang bikin dia lebih tenang secara finansial, punya uang lebih untuk investasi di passion lain. Daya tarik terbesar produk digital adalah sifatnya yang bisa direplikasi tanpa batas. Kamu jual 1 kopi atau 1000 kopi, biayanya hampir sama. Sangat berbeda dengan buka toko fisik, di mana setiap produk terjual berarti tambah biaya beli barang, kemas, kirim. Dengan produk digital, sekali kamu buat, batas negara bukan penghalang. Pelanggan bisa dari Amerika, Jepang, Australia, atau dalam negeri. Kamu tetap hanya tidur nyenyak, sistem yang otomatis urus semuanya. Namun, jika produkmu kualitas rendah, tidak selesaikan masalah nyata pelanggan, diunggah di platform manapun akan susah laku. Di dunia penuh informasi, pelanggan hanya bayar untuk yang tepat sasaran. Jadi, investasi di kualitas produk adalah hal tak bisa diabaikan. Tambahan lagi, marketing. E-book atau template bagus, tapi tak ada yang tahu, ibarat mutiara tersembunyi di gua. Kamu perlu promosi, berbagi, bangun personal branding agar pelanggan percaya dan datang padamu. Itu bisa lewat ngeblog, bikin video, berbagi pengalaman, atau sekedar rajin posting di media sosial untuk meningkatkan keberadaan. Dan tentu, risiko pembajakan selalu ada. Begitu produk digital diunggah, risiko di-copy atau disebar sulit dihindari. Tapi, alih-alih khawatir berlebihan, fokuslah pada bangun merek dan tingkatkan nilai unik. Ketika pelanggan percaya padamu, mereka akan pilih beli dari sumber resmi daripada cari bajakan. Produk digital tidak hanya ciptakan arus uang, tapi juga membantumu mengekstrak nilai dari kecerdasan dan keterampilanmu sendiri. Setiap orang punya kelebihan tertentu, mengajar bahasa, menulis, desain, fotografi, programming, atau sekedar tips kehidupan. Semua bisa dikemas jadi produk dan diunggah ke internet. Yang kamu butuhkan adalah berani mulai. Jika kamu pernah pikir hanya orang kaya yang bisa tidur tetap dapat uang, produk digital akan buatmu terkejut. Sebuah laptop, sedikit keterampilan, sedikit kesabaran. Itu mungkin semua yang perlu untuk memulai perjalanan ini. Dan siapa tahu, hanya beberapa bulan lagi, kamu seperti Sari tersenyum lihat rekening bank beri kabar baik tanpa perlu lembur atau bangun pagi. Ingat, ide di kepalamu hari ini bisa jadi sumber pendapatan pasif besok. Yang penting, apakah kamu berani mengubahnya jadi produk dan biarkan ia bekerja untukmu? Aset nomor 8, konten kreatif dan hak cipta.
Konten kreatif dan hak cipta adalah salah satu jalan pendapatan pasif paling menarik di era digital. Alih-alih keluar modal, beli tanah, atau bangun kos, kamu bisa pakai kecerdasan, minat, dan passionmu untuk ciptakan produk media, dan dari situ uang mulai mengalir. Mekanismenya terdengar sederhana. Kamu bikin video di YouTube, TikTok, buat podcast, atau tulis lagu, lalu dapat uang dari iklan, royalti, dan kerjasama merek. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada perjalanan kreatif. Kadang penuh tekanan, tapi juga banyak keseruan. Contoh, kamu bangun channel YouTube spesialisasi jajanan. Awalnya hanya beberapa video direkam pakai HP lama, kualitas belum bagus. Tapi berkat gaya bicara yang menarik dan jujur, channel mulai menarik penonton. Setelah beberapa tahun tekun, channel capai 100.000 subscriber. Sejak itu, setiap bulan pemilik channel bisa dapat beberapa puluh juta dari iklan. Bahkan ada merek makanan yang tawarkan kerjasama promosi. Yang perlu dicatat, pemilik channel ini tidak keluar uang bangun rumah atau beli mesin. Hanya pakai passion dan kesabaran untuk ubah HP jadi mesin pencetak uang. Sekarang, anak muda sangat suka pekerjaan ini karena memberi kebebasan. Kamu bisa mulai dari mana saja, tidak terbatas batas negara atau modal besar. Cukup punya HP, sedikit ide, dan semangat berani mencoba, kamu sudah bisa ciptakan produk dan berbagi dengan dunia. Ini kesempatan setara untuk semua. Seorang anak muda di desa kecil bisa bikin video tentang kuliner lokal dan buat jutaan orang di seluruh dunia penasaran. Seorang ibu rumah tangga bisa berbagi pengalaman mengasuh anak dan dapat empati ratusan ribu orang tua lain. Selain uang iklan, konten kreatif juga bisa hasilkan banyak sumber pendapatan lain. Kamu bisa jual hak cipta, dapat sponsor dari brand, buka kursus online.